Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tugas modul kali ini, yaitu ruang kolaborasi modul 2.1, dengan topik memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Jadi di sini kami dari kelompok 3 akan membedah dan menganalisis berdasarkan situasi 4 pada jenjang SMA. Di mana ini adalah anggota kelompok kami untuk jenjang SMA, dengan saya Desna Liasari dan juga Ibu Marliani. Berikut adalah situasi keempat dari skenario yang keempat pada ranah jenjang SMA. Dari skenario pembelajaran yang telah ditelaah, jadi di sini kami menelaah bahwa guru telah melakukan atau merancang skenario pembelajaran dengan memperhatikan 3 kebutuhan belajar murid, yaitu yang pertama adalah kesiapan belajar murid atau readiness, kemudian minat belajar, dan juga profil belajar dari murid. Di mana di sini cara guru untuk menentukan kebutuhan belajar dari ranah kesiapan belajar siswa atau readiness adalah di sini kami bagi dua, ada pembelajaran asinkron dan pembelajaran sinkron. Di mana pada pembelajaran sinkron, guru menyiapkan bahan ajar atau materi dengan berbagai sumber. Kemudian, guru memberikan pertanyaan pemandu, guru memberikan kuis tertulis dengan pertanyaan terbuka, guru meminta murid membuat jurnal refleksi. Nah, di mana ketika pembelajaran sinkron, untuk mengecek kesiapan belajar siswa atau readiness kebutuhannya, guru yang pertama adalah memberikan pertanyaan pemantik, di mana tujuannya untuk mengecek pemahaman siswa dan mengecek apakah terjadi miskonsepsi. Kemudian guru menyediakan slot waktu tertentu untuk siswa yang masih perlu bantuan. Kemudian untuk kebutuhan belajar murid pada bagian minat belajar, jadi di sini materi pembelajaran pastinya untuk skenario yang keempat, materi pembelajaran pada area minat ilmu sains dan lingkungan. Jadi pastinya untuk anak-anak yang tertarik, pasti akan sangat senang dengan materi ini. Bagi siswa yang belum tertarik, jadi guru di sini berusaha untuk menarik siswa agar tertarik belajar materi keanekaragaman hayati khususnya, agar minat siswanya terbangun. Kemudian, guru menciptakan kesempatan belajar siswa dalam memecahkan persoalan atau problem-based learning. Kemudian, guru menciptakan konteks pembelajaran yang dekat dengan lingkungan sekitar siswa. Kemudian, mode ekspresi yang terlihat dari skenario adalah tertulis, yaitu pada pembelajaran asinkron, kemudian artistik juga, di mana di sini penugasan dalam bentuk grafis, bisa fotografi atau ilustrasi. Ketika pembelajaran asinkron juga ada gitu, dengan sumber-sumber materi atau bahan ajar yang guru siapkan dalam berbagai bentuk media. Kemudian juga mode ekspresinya yang ketiga yaitu abstrak, di mana di sini pembelajaran dapat minat siswa dapat ditarik dari ide-ide dan rencana-rencana teori. Kemudian untuk kebutuhan belajar yang ketiga dari profil belajar, di mana di sini kami ambil dari preferensi gaya belajar yang visual yang pertama, di mana sumber materi dengan bentuk berbeda, video, bahan bacaan, dan lain-lain, sesuai ketertarikan belajar murid. Kemudian auditori, di mana sumber materi dengan bentuk suara, yaitu video, dan proses belajar dengan diskusi. Untuk gaya belajar kinestetik, jadi belajar sambil melakukan, di mana di sini tugas siswa, yaitu survei ke lingkungan untuk menyelesaikan tugas. Itu adalah untuk telaah kami berdasarkan kebutuhan belajar murid. Kemudian, strategi pembelajaran berdiferensiasi seperti apa yang sudah digunakan oleh guru berdasarkan skenario atau situasi keempat. Jadi di sini sudah ada
3 strategi yang dilakukan, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Nah, dari mana kami bisa melihat diferensiasi strategi ini terjadi? Ketika diferensiasi konten, di mana di sini penyediaan sumber belajar bervariasi, yaitu artikel dari koran, video-video dari KHT, WWF, Greenpeace yang diambil dari internet, dan dapat diakses oleh siswa sesuai target mereka sendiri dengan memperhatikan tenggat waktu. Nah, kemudian diferensiasi konten ini juga bisa terlihat ketika guru memperkenankan murid memilih sendiri lokasi tugas berdasarkan kasus yang nyata terjadi di Indonesia. Jadi di sini kontennya itu ya boleh mereka berdasarkan yang dekat dengan mereka atau mencari sumber referensi di internet. Kemudian strategi diferensiasi proses dapat terlihat dari siswa yang sudah memahami materi dapat mengerjakan tugas secara mandiri. Jadi prosesnya anak-anak ini mengerjakan secara mandiri. Kemudian siswa yang belum memahami materi, guru menyediakan slot waktu untuk belajar bersama dalam tenggat waktu yang telah disediakan. Jadi di sini prosesnya bagi siswa yang belum memahami materi dapat approach ke gurunya atau belajar bersama gurunya. Kemudian, siswa belajar mandiri pada pembelajaran asinkron juga ada dengan materi yang sudah disediakan. Jadi di sini otomatis siswa ini mempunyai proses sendiri-sendiri, ada yang cepat, ada yang lambat. Karena ketika proses asinkron atau sebelum Google Meet terjadi, itu siswa akses materinya secara mandiri. Jadi belajar secara mandiri sesuai dengan kecepatan proses mereka masing-masing. Kemudian juga siswa menjawab kuis dengan pertanyaan terbuka dan saling memberikan umpan balik sesuai kemampuan masing-masing. Jadi di sini prosesnya juga tergantung kecepatan mereka masing-masing ketika melakukan ketika menjawab pertanyaan terbuka dan saling memberikan umpan balik juga. Kemudian siswa membuat jurnal refleksi. Jadi di sini siswa merefleksikan pemahaman mereka sendiri-sendiri. Jadi prosesnya pasti beda-beda. Ada yang merefleksikannya seperti apa gitu ya, kemudian cepat atau lambat. Jadi terlihat sekali di sini diferensiasi prosesnya. Kemudian untuk strategi diferensiasi produk, di sini dalam guru memberikan siswa kebebasan ketika menyelesaikan produknya, yaitu bentuk paket info digital bebas sesuai dengan kenyamanan murid. Bisa dalam video singkat, poster digital, situs web, rekaman suara, dan lain-lain, sesuai dengan kenyamanan anak-anak. Jadi produknya juga di sini berdiferensiasi atau berbeda-beda, sesuai kenyamanan muridnya. Itu untuk telaah kami berdasarkan strategi pembelajaran dari skenario 4. Nah, kemudian bagaimana guru melakukan penilaian berdasarkan skenario-nya. Jadi di sini yang kami dapatkan ada tiga cara penilaian gurunya, yaitu for learning, of learning, dan as learning. Jadi untuk assessment atau penilaian for learning itu bisa terlihat ketika pembelajaran asinkron dengan pertanyaan pemandu. Kemudian ketika sinkron, pembelajaran sinkron dengan Google Meet dengan pertanyaan pemantik, karena for learning ini adalah pertanyaan dengan tujuan menilai selama proses pembelajaran. Kemudian untuk off learning-nya dari pembelajaran asinkron yaitu kuis tertulis dengan pertanyaan terbuka. Kemudian ketika pembelajaran sinkronnya dengan tugas tantangan membuat paket info digital dan pertanyaan pemantik. Jadi untuk assessment of learning ini ibaratnya berdasarkan materi dulu. Nah, jadi penilaian pertanyaannya berdasarkan untuk materi. Nah, gitu. Kemudian untuk assessment as learning dari pembelajaran asinkron itu dari jurnal refleksi siswanya, dan ketika pembelajaran sinkron dari tantangan membuat info paket digital sesuai dengan kemampuan siswanya. Jadi itu untuk assessment as learning-nya. Demikian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.